Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini, hari Senin, 25 Juli 2022, Pekan Biasa ke-17, Pesta Santo Yakobus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai dengan 15, Mazmur bab 126 ayat 2 sampai dengan 6, Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sikap melayani ciri khas murid Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Yakobus anak Zebedeus, anak seorang nelayan yang berasal dari Betsaida di Galilea. Yesus memanggil Yakobus bersama saudaranya Yohanes untuk mengikutinya. Yesus
menyebut kedua saudara itu anak-anak halilintar karena sifat mereka yang keras dan semangatnya yang berapi-api. Namun, Yesus sangat menyukai mereka dan mengistimewakan mereka bersama Petrus di atas rasul-rasul lain. Mereka bertiga hadir ketika Yesus menghidupkan kembali anak Yairus. Mereka bertiga yang menyaksikan kemuliaan Yesus di Gunung Tabor dan paling dekat dengan Yesus di Taman Zaitun. Yakobus adalah rasul yang aktif dan setia dalam memberitakan Injil. Di balik keistimewaan, ternyata Yakobus juga sangat ambisius, ingin mendapat kehormatan. Ibunya meminta agar anaknya diberi kedudukan terhormat dalam pemerintahan Yesus kelak. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ibu ini membayangkan Yesus akan menjadi raja. Jika anaknya duduk di kiri dan kanan Yesus, maka jabatan mereka pasti tinggi. Bisa jadi yang satu menjadi perdana menteri, yang satunya lagi menjadi menteri dalam negeri. Yesus tidak mengabulkan permintaannya. Penentuan tempat duduk bukan kuasa Yesus. Bagi Yesus, hal duduk di dalam kerajaan surga hanyalah diberikan kepada orang yang berkenan kepada Allah Bapa. Tentu ibu Yakobus dan Yohanes kecewa. Lebih lagi, yang Yesus tekankan malah sebaliknya, yakni pelayanan. Seorang pengikut Yesus harus siap dan rela melayani. Yesus sendiri melayani dan memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia sendiri melayani meja dan mencuci kaki para muridnya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sikap melayani inilah yang menjadi ciri khas murid Yesus dan bukan kuasa. Jati diri murid Yesus tidak terletak pada jabatan, tetapi pelayanan. Bahkan pada akhir zaman, para murid dihakimi menurut pelayanan yang telah diberikannya. Sikap melayani kini sudah jauh kendor dan ditinggalkan. Ini tampak tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga di dalam gereja, di tempat kerja, dan di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita kembali kepada apa yang dikatakan Yesus. Spiritualitas pelayanan adalah jati diri seorang murid Yesus. Saudara, dalam hening, rasakan relasimu dengan kedua orang tuamu, terutama
ibumu. Ulangi kata-kata Ibu Yakobus, seolah-olah ibu Anda sendiri. Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Bersyukurlah atas rahmat baptisan yang Anda terima, sehingga boleh dekat dengan Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah pemilik jagat seisinya, tetapi tidak sekali-kali Engkau memanjakan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus berkelimpahan harta dunia dan kemegahan duniawi. Aku pun ingin meneladani sikap Yesus yang rendah hati dan siap melayani. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam sehat selalu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.